Sami sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadan rawahul bukhari. An Abdullah bin Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ridhani Allah sapa Allah anhuma saking Abdullah lan saking Ibnu Umar. Kala ngendika sapa Abdullah, kala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam, dunia dibangun. Apa al-Islamu Islam ala khamsin ing atase lima. Syahadati alla ilaha illallah, syahadati alla ilaha illallah. Nyakseni alla ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah kecuali Gusti Allah. Wa anna Muhammadan la satana jeung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku utusannya Allah. Wa iqami sholati lan diriake salat, wa ita zakati lan napa ngetokake zakat. Wal haji lan haji, wa shaumi Ramadan lan poso bulan Ramadan. Jadi hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang rukun Islam ya. Hadis ini itu sebetulnya seperti hadis yang sebelum ini, yaitu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab ya sebelum ini. Kecuali dalam hadis ini itu ada penambahan bunya al-Islamu ala khamsin. Kalau hadis yang sebelum ini itu kan dia punya nas atau dia punya redaksi hadisnya itu kan Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya, qala al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Namun dalam hadis ini ada penambahan yaitu bunya al-Islamu ala khamsin. Itu yang membedakan. Maka kalau kita lihat secara zahirnya, secara zahirnya Mbak ya, bahwa hadis yang daripada Sayyidina Umar yang sebelum ini itu seolah-olah bahwa Islam itu ya hanya 5 rukun saja itu. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Ya, seolah-olah zahirnya seperti itu. Nah, sedangkan dari hadis yang ini, yaitu yang bunyal Islamu ala khamsin, secara zahirnya itu menunjukkan bahwa 5 rukun Islam ini dia bukan bermakna Islam itu hanya 5 itu saja. Tetapi Islam itu dibina atas 5 perkara tadi itu. Ya, jadi dimaksud dengan bunyal Islam ala khamsin ini menunjukkan bahwa bukan bermakna Islam itu hanya 5 itu saja. Yaitu kalau ditanya Islam itu apa ya? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud bahwa Islam itu dibina atas 5 perkara tadi itu. Ya, Islam itu dibina atas 5 perkara asas tadi itu. Karena kalau tidak demikian, maka Islam itu kan banyak. Kenapa banyak? Sebab ya, semua perkara-perkara yang soleh, semua ketaatan dan upaya kita dalam meninggalkan kemaksiatan, itulah Islam. Ya, maka dalam hadis yang lain ada dinyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membilang atau mengkategorikan bahwa mencegah atau mencegah sesuatu keburukan berlaku kepada saudaranya sesama muslim itu dikira sebagai Islam. Dan dikira sebagai Islam. Nah, oleh karenanya maka hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu atas 5 perkara. Bukan bermakna Islam itu hanya pada 5 perkara itu saja. Tetapi Islam itu dibina ke atas 5 perkara tersebut. Ya, 5 asas tersebut. Nah, karena kalau tidak
demikian nanti Islam itu kan luas ya, luas sekali Islam itu. Maka tadi saya nyatakan setiap amal soleh dan setiap perbuatan-perbuatan yang tujuannya adalah untuk meninggalkan apa itu namanya kemaksiatan itu dinamakan sebagai Islam. Seperti tadi itu al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dikatakan sebagai orang Islam adalah orang yang menyelamatkan saudaranya sesama muslim dengan lisannya dan tangannya. Begitu ya. Yang kedua, susulan daripada perkara tersebut, maka ketika ada seseorang itu meninggalkan salah satu daripada rukun Islam tadi itu selain syahadat ya, seperti tidak sholat, tidak puasa, maka dikatakan itu boleh menjejas keislaman dia. Dilihatlah dia sebab tak sholat, tak puasa itu sebabnya kerana apa ya. Tapi kalau sebabnya kerana malas-malasan itu dapat menjadikan menjejas kualiti daripada keislamannya. Jadi tidak sempurna Islamnya itu. Berbeza dengan perkara-perkara lain. Karena Islam itu kan luas ya cakupannya ya. Cuman pilarnya itu ada 5 tadi itu. Dalam satu riwayat kan mengatakan as-salatu imaduddin waman aqoma aqomadin. Islam itu cagai agama. Para siapa yang mendirikan sholat maka dia mendirikan agama dia. Ada pun perkara-perkara lain yang soleh, yang baik ketika dia tidak buat, kesan dia tidak seperti kesan ketika dia meninggalkan salah satu daripada 5 pilar tadi selain daripada syahadat tadi itu. Ngerti ya? Wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Ada riwayat lain mengatakan mendahulukan puasa Ramadan, mengakhirkan haji. Ada yang mengatakan wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Kalau kita coba kita hitung rukun Islam ya. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya, syahadat, salat, puasa. Ya, syahadat, salat, lepas salat tanpa Mbak puasa, terus zakat, terus haji diletakkan di paling akhir toh. Nah, padahal kalau kita lihat daripada susunan hadis tersebut yang paling akhir itu justru adalah puasa Ramadan. Tapi para ulama mengatakan ini hanya berkenaan dengan susunan daripada teks hadis saja. Tidak ada kesan daripada hukumnya. Ini hanya susunan daripada hadisnya saja. Tidak ada masalah. Okay? Berkenaan dengan rukun iman, rukun Islam ini saya sudah jelaskan hari Isnin nih, hari Isnin. Al-hadisu ar-rabi'u. Jadi hadis yang keempat ini menjelaskan tentang ciptaan manusia ya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq wa huwa as-sadiqul masduq. An Abi Abdurrahman saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol haddatsana Rasulullah haddatsana niku berkata nggih ing kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa Rasulullah as-sadiqu iku wong kang jujur ing dalam perkataane nggih al-masduki lan terpercaya bisa dipercayai napa akan diucapkan
Inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh. Yujma'u iku den kumpulake khalquhu apa kedadiane. Fi batni umihi ing dalem napa wetenge ibu sira kabeh. Arba'ina yauman ing dalem 40 dina nutfatan hale dadi nutfah air mani, air mani. Yang maksudnya itu adalah yujma'u khalquhu fi batni ummihi, artinya karena setiap maulud ya, ya, bayi yang lahir itu kan pada dasarnya proses penciptaannya itu kan hasil daripada percampuran ya air mani daripada apa namanya suami, ibu dan sel telur ya daripada wanita. Nutfatan, nutfatan itu anu nggih air mani. Summa yakunu alaqatan misla dalika. Summa yakunu mangko nuli ana apa mani alaqatan jadi segumpal darah. Misla dalika kaya mengkono-mengkono 40 dina. Jadi proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya itu proses yang pertama itu percampuran ya air mani dengan apa telur daripada seorang ibu itu 40 hari ya 10 hari. Kemudian selepas 40 hari maka air mani tadi tersebut hasil percampuran tadi itu berubah menjadi segumpal darah ya segumpal darah bermakna dalam karena 40 tambah 40 bermakna berapa 80 hari. Summa yakunu mudghatan gitu. Summa yakunu maka nuli ana apa alaqah ya. Mudghatan ku segumpal daging. Artinya dari segumpal darah menjadi segumpal daging ya. Segumpal ekit atalahmin fi muddati arba'ina yauman salisatan. Artinya pada masa 40 hari yang ketiga segumpal darah tadi itu menjadi segumpal daging. Jadi totalnya kalau 40, 40, 40 totalnya adalah 120 hari. Dan pada fase ini, maka dari segumpal daging tersebut itu, maka sudah mulalah terbentuk, membentuk kerangka kerangka janin. Ya, dari segumpal daging itu nanti membentuk kerangka janin. Summa yursalu. Maka nuli diutus ilaihi maring janin al malaku sapa malaikat. Artinya pada 40 hari keempat, artinya genap 4 bulan ya, 40 hari 4, genap 4 bulan. Maksudnya adalah 120 hari, maka malaikat itu diutus ya. Malaikat yang Allah serahi tugasan berkenaan dengan janin itu ya Allah mengutusnya kepada janin tersebut. Maka masuklah malaikat tersebut ke dalam apa namanya perut ibu tadi itu ya. Apa yang Allah tugaskan kepada malaikat? Fayang fuhu makanuli niup fihi in dalam janin ya. Arruhu apa kemudian ditiupkanlah di dalam janin tersebut ruh, yaitu jiwa atau nyawa yang dengannya itu janin itu bergerak, Mbak. Dan ruh itu adalah ruh kehidupan, ya, ruh kehidupan. Dan tentunya manusia ini perkara-perkara yang berkenaan dengan ruh ini manusia ini tiada pengetahuan. Kan dulu kan ada ditanya dalam surah Al-Isra itu kan ada orang bertanya apa selalu yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu daripada urusan Tuhan kamu. Dan kamu tidak diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali yang sedikit. Namun yang sedikit itu sebetulnya sudah cukup untuk manusia. Maka tak ada satupun dari manusia itu yang mengikuti hakikat ruh tersebut. Oke. Nah, kemudian selepas ditiup oleh malaikat tadi itu, maka tanda-tanda kehidupan itu ada dan janin itu mulai bergerak-gerak. Ya. Makanya jenengan sakit kena sakit. Janin itu bergerak-gerak. Dan hiduplah atau kita mau buat kita bergerak-gerak. Gerak-gerak itu buatan kayak gerak-gerak tiang lapar puasa gitu Mbak. Gerak-gerak itu ya seperti ada tangan yang apa ya gitulah ya dari bawah perut kita itu. Makanya ketika ruh itu sudah pada masanya kembali kepada Allah artinya kewafat, maka jasad tadi itu akan menjadi benda mati, jasad biasa, benda mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Makanya orang kalau meninggal itu dengan jiwit yang tidak bakal teriak, Mbak. Tidak bakal teriak ya, karena ruhnya sudah tidak ada. Dan ruh ini ya keluar daripada tubuh manusia itu ada kalanya disebabkan karena tidur. Nah, yang tidur itu kan dinyatakan sebagai wafatun sughra, artinya kematian yang kecil. Dan ada kalanya roh itu keluar daripada tubuh manusia itu dalam keadaan manusia itu meninggal dunia, yaitu dinamakan sebagai al-wafatul kubro. Okay? Al-wafatul kubro. Dalam Al-Qur'annya kan ada soal An'am itu wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'asukum fi. Allah mengatakan wa huwallazi dan dialah zat yang yatawaffakum yang menjadikan kamu mati bil-laili pada waktu malam. Artinya waktu kita tidur pun dikatakan sebagai mati. Yang fuhu fihi ya. Wan. Wa yu'maru lan din perintahake sapa malaikat mau bi arba'i kalimatin kelawan petang kalimat. Ya. Bikat bi rizki. Artinya selepas roh itu ditiupkan, maka malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis empat kata, empat perkara, ya, empat perkara yang khas untuk janin tersebut, ya, yang khas untuk janin tersebut. Dan ini semua manusia pasti dicatat itu empat perkara tersebut, tak terkecuali. Dan empat perkara tersebut itulah yang tercatat di dalam lauhil mahfuz, yang tercatat di dalam lauhil mahfuz. Bikat birizkihi kelawan nulis nentoake napa rizkine wa ajalihi lan ajali wa amalihi lan amale wa syaqiyun iku napa celaka au sa'idu utawa bejo. Jadi syaqiyun itu khobar, Mbak. Khobar daripada mubtada yang dibuang. Wa huwa syaqiyun au sa'idun. Au ni atafli. Au sa'idun utawa napa bejo. Jadi empat perkara tersebut itu yang pertama adalah rizkinya, ajalnya, amalnya. Adakah dia itu nanti celaka ataukah dia akan menjadi orang yang bejo? Nah, bejo. Bejo nggih, napa bejo niku? Beruntung, bahagia. Makanya hubung kait antara rizki dan ajal yaitu memang ada hubungannya, Mbak. Manusia itu kalau rizkinya sudah habis, ya memang sudah saatnya meninggal karena manusia hidup itu kan memerlukan rizki. Rizki itu bukan hanya makanan dan minuman, ya. Untuk kita bertahan hidup kita perlukan rizki, kita perlukan oksigen, kita hirup oksigen, ini kita itu namanya rizki, gitu. Makanya kalau rizki manusia itu sudah habis, ya maka sudah saatnya itu. Makanya
Kalau pengalaman panjenengan nunggoni tiang-tiang ingkang sakit dalam keadaan nazar, itu kan biasanya kan begitu, yang kasih minum keluar, disuapin tidak mau, ya karena memang rezekinya memang sudah habis. Kalau rezekinya sudah habis, ya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena manusia hidup itu memerlukan rezeki. Kata nih, jadi empat perkara tersebut adalah rizkinya, ajalnya, amalnya, apa syakiyun au sa'idu, apakah ia menjadi orang celaka atau orang yang apa namanya itu orang yang bahagia. Betul? Semuanya sudah ada ditentukan. Kemudian ini maksudnya adalah berkenaan dengan qada dan qadar ya. Artinya maknanya Allah ini sudah mengkira-kirakan, mentakdirkan, mengkadarkan kita punya rizki di lahir mahfuz. Kemudian nanti ketentuan itu akan dilaksanakan di dunia. Itu namanya berkenaan dengan kodok dan kodok. Kemudian kalau terus ke inna ahadakum ya inna ahadakum fawallahi alladzi la ilaha ghairuh fawallahi lan demi Allah alladzi la ilaha kang ora pangeran ya ghairuhu saliyani Allah. Inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh. Layak malu yakti bakal ngelakoni bi amali ahli jannah kelawan napa? Amali ahli surga. Hatta ma yakunu sehingga ana bainahu apa antarane wong mau wa bainahalan antarane surga illa ziraun kecuali sak zira, satu hasta. Ya satu lengan itu satu zira. Fayasbiku maka dingini napa disi ya alaihi ing atase wong mau alkitabu apa ketetepan catatan mau ketetepan takdir ketetepan bayak malu moko ngelakoni sapa wong bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka fa itu hulu mongko mlebu sapa wong ha ing napa ha ing napa ing neraka. Bapak Stanton. Terus sambung malih. Wa inna ahadakum lan sak temene salah siji sira kabeh. Layak malu bakal ngelakoni bi amali ahli nar kelawan amali ahli neraka. Hatta mayakunu sehingga ono apa bainahu antarane wong mau wa bainaha lan antarane neraka illa diraun kecuali sak dira satu lengan, satu hasta. Fayasbiku maka dingini alai ngatasé wong mau apa alkitab kitab ketetapan napa catatan. Fayamalu maka ngelakoni sapa wong bi amali ahli jannati kelawan amali ahli surga. Fayadkhulu maka mlebu sapa wong ha ing surga. Ruang riwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Ngeten nggih. Jadi hadis ini nggih menjelaskan bahwa annal a'mal bil khawatim. Semua amal manusia itu yang dinilai itu penghujungnya, Mbak. Penghujungnya. Akhirnya itu piye? Nah akhirnya itu apik ya mlebu surga, nah akhirnya elek ya mlebu neraka. Jadi al-a'mal bil khawatim. Segala amal-amal itu dilihat itu akhirnya yang dilihat. Yang diambil kira, yang diaktibat itu adalah akhirnya. Maka dikatakan di sini kan, ada seseorang itu dia banyak melakukan amalan-amalan ahli surga. Tapi sehingga antara dia dengan surga itu satu hasta, satu lengan saja. Pemana kan sudah dekat itu. Tapi rupanya takdir menentukan naik. Dan dia melakukan amalan perbuatan ahli neraka sebelum dia mati. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka masuklah dia ke neraka.
Kemudian ada seseorang melakukan amalan ahli neraka. Sehingga antara neraka dan dirinya itu sebab kelakuannya itu satu dirok, satu hasta. Namun takdir sudah menentukan lain, dia melakukan amalan ahli surga sebelum dia mati, kemudian dia mati dalam keadaan husnul khotimah dan dia masuk surga. Jadi ini menunjukkan bahwa annal a'mala bil khawatim. Amal perbuatan kita niku Mbak yang dikira itu adalah pemungkasane. Pemungkasane apik napa mboten. Maka kita ini tidak bisa menjudge orang, menghakimi orang bahwa orang itu ahli neraka, orang itu ahli surga, tidak bisa, Pak. Karena kita tidak tahu, setiap manusia tidak tahu bagaimana pengakhirannya. Makanya kita ini sangat-sangat digalakkan, Mbak, agar kita sentiasa berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, napa khotimah, ya Allah bihusnil khotimah. Dan selalu kita ini berdoa, dapat dijauhkan daripada api neraka. Nah, makanya dulu perkara ini banyak dinyatakan dalam beberapa hadis yang lain berkenaan dengan ini. Ada seorang sahabat itu ketika Rasul menjelaskan ya kurang lebih berkenaan dengan perkara ini, ya sahabat mengatakan, so jadi kita bagaimana Rasulullah? Jadi kita terus bagaimana ini? Kita ini bagaimana kalau kita tidak tahu pengakhiran kita? Maka Rasulullah mengatakan banyak-banyaklah kalian beramal soleh. Karena setiap manusia tidak tahu bagaimana pengakhirannya, maka Rasulullah mengatakan, maka banyak-banyaklah beramal soleh. Mudah-mudahan amal soleh itu berterusan sampai kita mati, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka sekali lagi, al-i'tibar bil khawatim. Al-i'tibar bil khawatim. Tapi nggih, kalau dalam kitab Syarah Arba'in Ibnu Daqiq niku mengatakan bahwa perubahan antara baik ke buruk, buruk ke baik. Kalau daripada perkara buruk ke perkara baik, itu banyak, Mbak. Banyak berlaku. Yang dulu asalnya niku welek, jahat, tapi pengakhirannya apik, niku banyak. Tapi kalau sebaliknya, dari perkara baik menjadi ke perkara buruk, dinyatakan dalam kitab tersebut itu sedikit. Sebabkan karena sifat rahmat dan sifat kasih sayang Allah kepada manusia. Kan dalam satu riwayat katakan apa? Rahmati sabakot ghodobi. Kasih sayangku itu mendahului rasa marahku. Kan? Rasa sayangku itu mendahului rasa marahku. Makanya dengan sifat sayang Allah kepada kita nih, pada hamba-hambanya ini, maka perkara yang macam tadi itu ya, dari baik ke buruk ya hanya menjadi su'ul khotimah, itu bilangannya lebih sedikit daripada orang yang dulunya buruk menjadi baik. Ya sekali lagi itu karena fadl, karena sifat sayangnya Allah kepada manusia. Ngerti nggih? Kepada manusia. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengambil contoh tentang seseorang baik atau seseorang buruk itu, ya, seseorang baik atau seseorang buruk itu ya, kita tidak boleh sekali lagi kita tidak boleh menjudge atau menghakimi atau mengatakan bahwa orang itu adalah ahli neraka, orang itu ahli surga, ahli neraka. Tidak bisa kita. Karena apa namanya itu yang dia adalah pengakhirannya ya. Makanya kita tak boleh orang itu kita menjudge orang sedemikian. Kecuali kalau orang-orang tersebut itu memang sudah Allah jadikan sebagai contoh agar diambil diaktibat oleh manusia seperti siapa? Fir'aun gitu ya, seperti Qarun, apa malih? Qarun, Fir'aun, dan siapa lagi yang dinyatakan lah
oleh Allah atau oleh Rasulullah untuk kita ambil iktibar Abu Jahal, Abu Lahab, ya itu kan memang sudah memang dinyatakan sedemikian itu boleh kita jadikan contoh. Gitu ya. Nah, masih 8 menit ya. Hadis yang kelima ini panjang. Hadis kelima ini berkenaan dengan bid'ah. Dan bahas pasal bid'ah setengah-setengah ini kuatin dengan salah paham. Terus dari mawon, insya Allah kita sambung bijang. Jami pun sami, ya, jam 3. Monggo kita tutup kelawan bacaan tasbih kafarah dan surat wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaatnya agar panjang dengan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.